daripada kita pilkadanya ini banyak calon Pak ya, seperti itu. Kenapa tidak kita buat mungkin hanya satu calon saja, sehingga tidak menghabis-habiskan biaya, kan seperti itu Pak, ya kan? Oh, ayo kita sama-sama berpikir. Tadi kan sudah saya sampaikan, ya kan? Eh, ayo kita bersama-sama berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau dengan banyaknya calon yang ada, terus nanti istilahnya, mohon maaf, besok Jawa ini kok oke-okean. Iya kalau kita tuh punya uang banyak Pak. Kalau kita tidak punya uang banyak, kan begitu J. Ya, jadi baik. Ya, ayo. Nanti kan bisa kita atur gitu Pak. Masalah tadi yang sampaikan berbagai bidang itu kan juga dengan menggunakan PAD juga dengan investor yang ada. Saya kira semuanya bisa berjalan dengan baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh, yaitu Kolonel Marinir Haryono Masturi, Master MM. Beliau adalah perwira TNI AL dan mantan Komandan Lanal Semarang. Apa kabar Pak Haryono? Baik Pak, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga Pak Bambang? Ya, Juga sehat Pak. Ya. Alhamdulillah, ya Pak. Pak Haryono lahir 2 Maret 1977, menyelesaikan S1 terapan di Akabri Laut Korps Marinir dan Ya, S2 terapan di Seskoal, melanjutkan S2 manajemen di Stima IMI Jakarta. ya, Saat ini betul. masih menempuh S3 manajemen di UKSW Salatiga, mengawali Ya. karir di militer sebagai Danton, menjadi LO angkat tahun di Kodam 4 Diponegoro, terakhir menjadi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Semarang. Nah, Pak Haryono, kalau ada hal yang terlewat yang menurut Bapak perlu dalam perjalanan karir, silahkan ditambahkan. Saya kira sudah lengkap itu Pak ya. Cuman kalau ditanya nama tadi panggilan dari kecil saya itu namanya Heri Pak. Jadi kalau di kampung saya di Karangkepoh itu di Tegarjo lebih dikenalnya namanya saya Heri waktu kecil itu. Karena saya SD itu di SD Tegarjo 3. Itu sama rumah saya itu cuma selisih 100 meter Pak. Jadi kalau lonceng bunyi itu baru saya berangkat katanya seperti itu. Karena sebelumnya saya punya tugas waktu dari kelas 1 SD itu. Tugas saya itu Ider es lilin Pak, di warungnya Mbah Surip sama Mbah Surip. Itu tugas saya sebelum berangkat sekolah. Seperti itu Pak. Kemudian SMP di SMP Negeri 6 Salatiga, lanjut saya di SMA Negeri 2 Salatiga. Lulus tahun 95, seperti itu Pak. Pak Heri berkarir di TNI Angkatan Laut sampai sekarang belum purna, tapi sudah ikut merintis atau memulai mencalonkan pilkada wali kota Salatiga. Iya Pak. Nah,
Bagaimana persiapan Bapak selama ini dan apa sebenarnya yang ingin Bapak capai dengan jabatan itu? Jadi kalau kita bicara persiapan, Pak ya, sebenarnya persiapan saya sudah semenjak saya masih pangkat Letnan Kolonel, yaitu di tahun 2019, Pak. Jadi niatan saya untuk menjadi wali kota Salatiga sudah kurang lebih 4 sampai 5 tahun yang lalu. Kalau pertanyaan itu saya bisa mengambil dari satu kata, yaitu pengabdian, Pak. Kalau kita bisa terjemahkan itu, pengabdian adalah suatu perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat maupun tenaga sebagai wujud dari kesetiaan, kecintaan, ikatan, kehormatan kepada negara maupun kepada masyarakat. Atau bisa disingkatnya itu penyerahan diri kepada suatu yang dianggap lebih yang dilakukan secara ikhlas, Pak. Bahkan pengorbanan. Kepada siapa? Ya tadi yang sudah saya sampaikan, karena saya sebagai TNI yang berasal dari masyarakat, kemudian mengabdi juga kepada negara dan masyarakat, toh nantinya saya juga akan kembali kepada masyarakat, seperti itu, Pak. Jadi persiapannya sudah kurang lebih 4-5 tahun ini, Pak, seperti itu. Pertanyaannya kenapa pilihannya Salatiga, Pak? Salatiga, ya. Tadi secara singkat Bapak sudah menyampaikan, saya dari kecil di Salatiga, orang tua saya di Salatiga, mertua saya orang Salatiga, istri saya juga orang Salatiga. Jadi saya juga pengen kembali ke Salatiga, yaitu mengabdi untuk masyarakat Salatiga. Demikian, Bapak. Seperti itu. Iya, iya, baik. Nah, Bapak kalau tidak salah sudah mendaftar melalui PDI Perjuangan Salatiga. Memang Oke. PDIP bisa sendiri untuk mencalonkan. Nah, apakah Bapak hanya melalui PDIP atau juga mendaftar melalui partai-partai lain? Ya, jadi begini, Pak. Saya dulu ingin menjadi wali kota Salatiga sebelum dinyatakan pilkadanya serentak. Jadi dulu kan pilkada sebelumnya kan di tahun 2022, Pak, di situ. Sehingga komunikasi politik yang sudah saya jalankan juga sudah lama. Baik dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Proses dan pentahapan juga jelas, Pak. Baik di Undang-Undang TNI maupun di Undang-Undang atau peraturan di pilkada. Itu juga sudah disebutkan sudah jelas. Sehingga proses yang harus saya jalani dari saya mulai sosialisasi kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, kemudian saya berkomunikasi politik dengan beberapa partai politik, dan mungkin hampir semuanya yang ada di Salatiga, kemudian saya harus mendaftarkan di partai politik itu, kemudian nanti pun setelah saya mendaftarkan kan kembali kepada partai itu sendiri, Pak, terkait masalah popularitas, elektabilitas, dan nanti yang menentukan juga pasti dari DPP yang ada di tiap-tiap partai. Dan kalau tadi Bapak menyatakan apakah hanya di PDIP atau di PDI Perjuangan, ya memang kemarin baru saya mendaftar di PDIP Perjuangan. Dan nantinya kalau partai yang lain juga membuka pendaftaran, pasti saya juga akan melakukan itu. Karena di Salatiga saya kemarin sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat, juga sudah, namun belum membuka pendaftaran. Kemudian ada Partai Gerindra juga sudah, namun saya belum mengembalikan karena kemarin waktunya yang belum tepat antara saya dengan DPC Gerindra Salatiga. Dan mungkin partai yang lain kami juga akan tetap berkomunikasi seperti itu, Pak. Nah, Pak Oke. Haryono belum purna, Oke, nanti pasti harus mundur. betul. Kapan Pak itu akan dimulai harus mundur, Pak? Baik, Pak. Yang tadi sudah saya sampaikan, Pak. Proses dan tahapan itu kan sudah jelas, Pak, baik di Undang-Undang TNI maupun di Undang-Undang Pilkada itu sendiri. Jadi setelah saya mendaftar, kemudian kalau apabila nanti saya
istilahnya diizinkan untuk mendapatkan kepercayaan dari satu atau dua atau tiga partai kepada saya, nanti akan keluar yang namanya surat tugas. Nah, surat tugas itulah yang akan saya gunakan untuk bisa berkomunikasi, berkoalisi dengan beberapa partai yang lain. Kemudian setelah nanti kita berkoalisi, nanti kita akan menentukan terkait pasangan. Nah, nanti setelah adanya koalisi dan pasangan, baru nanti kita akan mendapatkan yang namanya rekomendasi, Pak. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu di tanggal 27 sampai 29 kalau tidak salah, 27 dan 9 Agustus, disitulah baru kita mendaftarkan. Nah, pada saat saya mendaftarkan itu, saya sudah menyatakan, sudah membuat surat pernyataan saya akan mengundurkan diri dan pensiun dini dari TNI Angkatan Laut. Demikian, Bapak. Baik, Pak. Apakah bukan harus mengundurkan diri dulu, Pak? Karena itu kan membutuhkan proses juga untuk Bapak mengajukan. Betul, Pak. Betul. Jadi memang proses pendaftarannya seperti itu, dan kami diberikan waktu 2 bulan, Pak. Jadi sebelum nanti waktunya pencoblosan itulah, saya sudah mendapatkan surat resmi keluar atau istilahnya pensiun dini dari keanggotaan sebagai TNI. Demikian itu, Pak. Ya, baik. Jadi artinya Bapak sudah meyakinkan bahwa pada saatnya nanti pasti akan mendapat izin untuk pensiun dini, Pak ya. Bismillah, Pak. Bismillah, Pak. Karena memang Soalnya, tahapannya seperti itu dan iya, kita loyal harus melalui seperti itu, Pak. iya, iya. Jadi mudah-mudahan partai-partai ini ketika akan mengajukan itu bisa menjadi pertimbangan. Nah, pertanyaannya sekarang mengenai substansi, Pak. Apa yang Bapak ingin tawarkan, baik kepada masyarakat Salatiga maupun pada partai-partai, sehingga Bapak nanti akan mendapat dukungan untuk dicalonkan oleh partai-partai? Baik, Pak. Jadi yang pertama yang tadi sudah saya ceritakan panjang lebar tadi, Pak. Saya saat ini masih berdinas dengan pangkat Kolonel Marinir, Pak. Saya berdinas sudah kurang lebih, kalau dari saya masuk menjadi taruna itu sudah 28 tahun. Kalau dihitung dari dinasnya, saya sudah 25 tahun, Pak. Saya kira itu sudah merupakan waktu yang tidak sebentar, kayak gitu, untuk mendapatkan berbagai macam pengalaman, Pak. Baik pengalaman saya sebagai TNI dan pengalaman bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Karena penugasan yang sudah saya lalui dari ujung barat, ujung timur, ya, dari Papua sampai ke wilayah Aceh, dan saya pernah berdinas di luar negeri, di Afrika sebagai pengawal militer. Di sana juga mempunyai hal-hal yang sama, kita bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang ada, disitulah beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya tawarkan kepada partai-partai politik yang ada. Kemudian dari tadi yang saya sampaikan tentang pengabdian, Pak, gitu. Berarti kan saya harus memberikan suatu pengorbanan, Pak. Pangkat dan jabatan saya harus saya lepas di situ. Sehingga itu mungkin menjadi satu gambaran bahwa saya akan berganti mengabdi kepada masyarakat Salatiga dengan suatu komitmen dan konsistensi yang akan saya berikan kepada masyarakat Salatiga. Apa itu komitmen? Yaitu tindakan untuk melakukan sesuatu yang mengikat kepada orang atau hal tertentu. Sehingga saya tidak pernah mau janji, nanti dibilangnya omon-omon saja, namun berikan kepercayaan kepada saya, sehingga saya siap untuk membangun Salatiga lebih baik dan lebih maju lagi, Pak. Seperti itu. Ya, baik. Nah, kalau masyarakat bertanya misalnya, menurut Pak Heri, apa sih masalah Salatiga ini yang ya? Pak Haryono saja Masalah, masyarakat, Pak. ya baik. Jadi kalau menurut Pak Haryono, apa sebenarnya masalah
Kota Salatiga ini yang harus dibenahi atau mungkin harus ditangani 5 tahun yang akan datang menurut Pak Haryono? Iya, Pak. Salatiga itu kota yang unik, Pak. Potensinya sangat luar biasa bagi saya. Seperti itu. Perlu sentuhan yang memang harus mengakar kepada warga Kota Salatiga itu sendiri. Seperti itu. Kalau banyak orang berbicara tentang Salatiga itu adalah Indonesia mini, kemudian Salatiga itu kota toleran, ya itulah yang harus kita buktikan. Bagi saya pribadi, saya kan dari TNI, Pak. Bajunya identik dengan doreng. Doreng itu kan berbagai macam warna. Seperti itu. Berarti itu menunjukkan kebinekaan kita, Pak. Jadi tidak ada namanya kita mau istilahnya memisah-misahkan antara suku, ras, golongan, agama. Sehingga Indonesia mini yang ada di Indonesia itu, ayo sama-sama kita buktikan. Toleransi yang seperti apa, indikator yang seperti apa yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat Salatiga. Ya itulah salah satu niatan saya sebagai seorang TNI, ayo kita sama-sama merangkul semua elemen masyarakat dari paling bawah sampai paling atas. Tidak usah kita membeda-bedakan, mohon maaf ini, partai A, partai B, partai C, tidak usah. Sehingga kita sama-sama berpikir bagaimana Salatiga itu lebih baik dan lebih maju lagi. Bukan yang lalu itu jelek, tidak. Yang lalu sudah bagus, yang lalu sudah baik. Namun bagaimana caranya? Ayo kita buat lebih bagus lagi. Seperti itu, Pak. Atau begini, Pak, mungkin bisa dirumuskan menjadi Oke. program-program yang akan Bapak lakukan. Kalau program, Pak, saya mungkin ada 5 bidang, Pak. Yang pertama bidang tata ruang dan infrastruktur pastinya. Kemudian kedua bidang kebudayaan dan pariwisata, kemudian bidang pendidikan, yang keempat adalah bidang olahraga, dan yang terakhir adalah bidang ekonomi kreatif. Nah, masing-masing bidang di situ ada penjabarannya, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, potensi di Salatiga itu luar biasa. Yang pertama, kalau kita bicara tentang bidang tata ruang atau infrastruktur, kita perlu revitalisasi Jalan Diponegoro dan Jalan Jenderal Sudirman, serta harus ada namanya kantong-kantong parkir atau lahan parkir, sehingga penataan atau lalu lintas di Salatiga itu bisa lebih baik lagi untuk menanggulangi kemacetan. Karena memang Salatiga kotanya kecil, jalannya juga tidak terlalu besar, ataupun banyak jalan-jalan kecil juga di kota Salatiga. Kemudian kita akan mengoptimalisasi, Pak, rumah sakit Salatiga, Pak, rumah sakit umum Salatiga. Saat ini saya lihat rumah sakit masih di level kelas B, Pak. Nanti saya ingin berkonsentrasi pada kesehatan, sehingga rumah sakit umum Salatiga bisa kita kembangkan, kita besarkan menjadi tingkat A atau tingkat 1, sehingga di situ masyarakat Salatiga apabila ada yang memerlukan penanganan operasi secara cepat, tidak perlu harus ke Semarang ataupun ke Solo ataupun ke Jakarta. Jadi kita bisa lebih menyiapkan diri di Salatiga itu sendiri. Kemudian juga kita harus mengoptimalisasi perusahaan daerah air minum di Salatiga, karena sumber-sumber air minum di Salatiga itu sangat luar biasa, Pak. Ada di Kalitaman, ada di Senjoyo, dan kita juga dilewati aliran dari di daerah Tengaran itu, di Tingkir, seperti itu, Pak. Kemudian juga kita harus merevitalisasi tempat pembuangan sampah yang ada di Ngeronggo, Pak. Karena baunya juga sangat luar biasa di situ. Sehingga kita harus menata ulang tentang tempat pembuangan akhir yang ada di Ngeronggo. Mungkin nanti kita berikan kepada pihak ketiga supaya itu bisa dikelola dengan baik, dan kalau bisa dijadikan wisata edukasi, Pak, untuk masyarakat Salatiga dan mungkin juga luar Salatiga. Kemudian saya juga ingin menata tentang perkantoran untuk ASN, Pak. Jadi mungkin kita akan membuat kantor terpadu
seperti di Boyolali. Boyolali sangat bagus, Pak. Kenapa kalau ada hal yang bagus, kenapa tidak kita tiru? Sehingga nanti ada konsentrasi kegiatan bisnis itu ada di kota, kemudian ada konsentrasi kegiatan perkantoran mungkin ada di satu tempat yang mungkin sudah saya cek keberadaan lokasinya seperti itu. Itu di bidang penataan ruang infrastruktur, Pak. Kemudian kalau di bidang kebudayaan dan pariwisata, nah di sini Pak, saya punya semboyan itu Pak, ada gula, ada semut. Nah, gitu. Kalau nggak ada gulanya, ya semutnya nggak teko Pak. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang menarik di Salatiga, bagaimana orang itu mau datang ke Salatiga, bagaimana untuk datang ke Salatiga untuk membelanjakan uangnya, kan gitu. Untuk berbelanja, ya saya kira mustahil itu. Sehingga kita harus membuat tempat wisata. Memang wisatanya apa sih wisata yang kita buat? Mungkin kita bisa membuat Salatiga Park seperti Jatim Park itu Pak. Kemudian mungkin yang nyata saja Pak. Kita tuh punya kali taman loh Pak. Kayak gitu. Saya dari kecil sampai sekarang ya gitu-gitu aja Pak. Kenapa nggak kita buat seperti water park gitu Pak? Padahal situ sangat luar biasa Pak. Keberadaan dari Salatiga Park itu Pak. Kali taman juga. Kemudian yang mangkrak sampai sekarang itu Pak, ada namanya Taman Wisata Sejarah Salatiga Pak. Sampai sekarang mangkrak Pak. Yang lalu ini mohon maaf pada saat saya jadi Danlanal Semarang itu Pak, saya sudah membuat satu kegiatan, yaitu saya renovasi khususnya di Angkatan Lautnya. Saya kemarin sudah pengajuan tank marinir, tank amfibi, kemudian ada pesawatnya juga, namun mohon maaf karena ada kebijakan, ada birokrasi yang kelihatannya menghambat, akhirnya saya hentikan. Nah, di situ nanti akan kita teruskan. Kemudian juga revitalisasi Taman Religi Salatiga yang saat ini yang dibangun hanya sekedar pagarnya. Sehingga nanti ayo kita sama-sama berpikir itu bagaimana kita bisa menjadikan itu. Kemudian di bidang olahraga Pak. Nah ini Pak, orang Salatiga kadang lupa Pak. Di Salatiga itu banyak sekali atlet-atlet yang muncul zaman dulu Pak. Ada Dragon, betul nggak? Atlet-atlet nasional itu. Dan yang satu yang dilupakan Pak, ada diklat sepak bola Salatiga, kan gitu. Dulu ada di Salatiga, terkenal itu lah. Sekarang kok tidak ada. Nah nanti Bismillah lah Pak, saya diberikan kepercayaan ini, mungkin akan saya ambil lagi tuh Pak diklat Salatiga. Akan membuat mungkin stadion yang baru, karena stadion yang lama sudah kelihatannya sudah tidak pas kalau berada di sebelahnya rumah sakit itu Pak. Sehingga perlu kita revitalisasi seperti itu. Dan kemudian juga yang lalu saya pernah membuat satu kegiatan olahraga yaitu motocross level nasional Pak. Di situ juga antusiasnya sangat luar biasa Pak. Sehingga nanti juga itu menjadi salah satu program saya untuk membuat sarana olahraga ataupun sport center. Sehingga masyarakat sekitaran kota Salatiga nanti akan berbondong-bondong untuk datang ke Salatiga. Efeknya nanti jelas efek domino Pak. UMKM, tenaga kerja semuanya pasti akan merasakan manfaat dari pembangunan itu. Kemudian lanjut nggak apa-apa Pak ya, karena ini masih ada dua lagi Pak. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Yang jelas karena tadi Rumah Sakit Salatiga naik di level kelas A atau di tingkat 1, otomatis harus ada sarana penunjangnya, yaitu akademi keperawatan, itu harus ada. Sehingga kita tidak perlu lagi mendatangkan siswa ataupun perawat-perawat dari luar. Dengan adanya akademi keperawatan, ya itu salah satu penunjang untuk rumah sakit kita itu menjadi kelas A. Kemudian yang tidak lupa juga kita ada UIN dan ada UKSW. Siapa tahu Pak nanti ke depan dengan rumah sakit kita besar, ya kan kita bisa bekerja sama dengan UIN dan UKSW untuk membuat fakultas kedokteran Pak. Jadi dengan adanya fakultas kedokteran baik di UIN maupun UKSW nantinya, dokter itu bisa langsung praktek di rumah sakit. Jadi itu salah satu penunjang sarana pendidikan seperti itu.
Kemudian juga pembangunan Islamic Center. Karena sudah jelas Pak, di Salatiga itu 75% Muslim, sehingga kita perlu memberikan sarana dan prasarana bagi kegiatan-kegiatan di keislaman seperti itu. Begitu juga nanti di Universitas Kristen Satya Wacana yang menjadi pusat pendidikan dari agama Kristen, sehingga yang tadi saya sampaikan Indonesia Mini itu terkenal terutama di wilayah timur Pak, masyarakat di pulau-pulau di timur seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bidang ekonomi kreatif Pak. Tadi yang saya sampaikan dengan efek domino tadi loh Pak, dengan adanya tempat wisata, dengan adanya tempat pendidikan, dengan adanya sarana olahraga, itu orang berbondong-bondong datang ke Salatiga, membelanjakan uangnya. Nah, bagaimana membelanjakan uangnya kalau kita tidak punya sentra atau pusat UMKM, Pak? Nah, sekarang ini di mana kira-kira bisa menunjukkan tempat untuk UMKM itu, Pak? Sehingga nanti saya akan merevitalisasi pasar-pasar yang ada. Karena Salatiga banyak pasar, namun tidak tidak terkonsentrasi. Ini pasar apa, ini pasar apa. Ya mungkin salah satu pasar yang ada nanti kita jadikan sentra atau pusat UMKM. Jadi apabila nanti ada tempat wisata, orang sudah tahu, yuk kita mau cari oleh-oleh di mana? Oh, di pasar A. Oh, kita mau nyari burung, oh di pasar B, mencari ikan di pasar C, dan sebagainya seperti itu, Pak. Dan yang terakhir, ini untuk masyarakat di paling bawah, mulai tingkat RT, RW, dan kelurahan, saya akan mengadakan yang namanya unit usaha di kelurahan. Sehingga kelurahan itu bisa mandiri. Di luar dari dana kelurahan yang ada, itu bisa kita kelola dengan baik. Usaha-usaha yang nantinya bisa menunjang pembangunan di wilayah RW maupun di RT. Nanti kalau detailnya nanti akan saya paparkan pada saat nanti mungkin visi misi. Gitu Pak. Jadi 5 bidang tadi yang perlu saya sampaikan Pak, yang mungkin menjadi program, tapi kenapa saya tidak mau omon-omon. Kalau itu dihadapkan dengan PAD kita, jelas tidak mungkin Pak. Tidak mungkin akan bisa terwujud semuanya. Yang paling mungkin yang jelas nanti saya akan membuka jalan untuk para investor Pak. Sehingga terkait masalah birokrasi, perizinan, ya itu harus kita buka dengan sebaik-baiknya, dan kita ambil itu para investor untuk ke Salatiga, ya kan, supaya bisa membelanjakan uangnya di Salatiga, sehingga Salatiga bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Seperti itu. Baik, Pak Haryono, yang terakhir, Ya. sekarang banyak yang mengatakan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan, baik kemarin pileg maupun pilkada, itu semakin syarat dengan praktek-praktek politik yang pragmatis, kemudian transaksional dan sebagainya. Bagaimana strategi Bapak menghadapi ini? Menghadapi itu Pak ya. Kalau saya tanya balik ke Bapak gimana nanti? Kalau saya begini Pak, saya itu kemarin kan sering melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih di Indonesia. Seperti itu Pak. Beliaunya mengatakan the election in Indonesia it's very expensive. So that's why we think together to solve the problem. Kan seperti itu Pak. Pemilihan umum di Indonesia sangat-sangat mahal Pak. Kan begitu. Sehingga ayo bersama-sama bagaimana caranya kita berpikir bersama untuk dapat menyelesaikan masalah ini Pak. Kan seperti itu. Budaya yang sudah dilaksanakan sampai sekarang ini memang luar biasa susahnya Pak. Jadi kalau kita untuk menghilangkan saya kira tidak bisa kan. Bukan tidak bisa ya, butuh waktu yang panjang Pak.
butuh waktu yang panjang. Namun paling tidak kita bisa mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kegiatan yang, mohon maaf ya, saya pernah mendengar juga, daripada kita pilkadanya ini banyak calon Pak ya, seperti itu. Kenapa tidak kita buat mungkin hanya satu calon saja, sehingga tidak menghabis-habiskan biaya, kan seperti itu Pak, ya kan? Oh, ayo kita sama-sama berpikir. Tadi kan sudah saya sampaikan, ya kan? Eh, ayo kita bersama-sama berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau dengan banyaknya calon yang ada, terus nanti istilahnya, mohon maaf, besok Jawa ini kok oke-okean. Iya kalau kita tuh punya uang banyak Pak. Kalau kita tidak punya uang banyak, kan begitu Nje? Ya jadi baik. Ya, ayo nanti kan bisa kita atur gitu Pak. Masalah tadi yang sampaikan berbagai bidang itu kan juga dengan menggunakan PAD, juga dengan investor yang ada, saya kira semuanya bisa berjalan dengan baik kok Pak. Tanpa kita harus berantem, ya kan, siapa yang baik. Tidak usah kita berbicara siapa yang baik, siapa yang tidak, seperti itu Pak. Tapi ayo bersama-sama kita berpikir dari semua elemen yang ada untuk buat Salatiga lebih baik, lebih maju lagi Pak. Seperti itu. Di belakang saya itu kan ada Gunung Merbabu itu Pak, dengan pemandangan yang indah. Makanya, apakah kita ini masyarakat Salatiga tidak tertarik itu Pak, dengan potensi yang luar biasa itu, ya kan? Makanya tadi sebuah saya yang bisa diikat oleh masyarakat Salatiga, adu gula ada semut. Ayo kita bekerja secara ikhlas, ya kan? Mengabdi pada masyarakat Salatiga. Sama-sama kita membangun Salatiga. Demikian Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Kolonel Marinir Haryono Masturi, Ya. MM Perwira TNI AL dan mantan Komandan Lanal Semarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membantu masyarakat Salatiga untuk memahami para calon pemimpin yang akan datang dan benar-benar kalau tercapai bermanfaat untuk masyarakat. Iya, Terima Pak. kasih, selamat Satu lagi, berjuang, Pak. sukses. Iya, sukses Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Salam hormat buat Sukses. semuanya.